Kapolsek terindikasi peras Guru Supriyani. 7 oknum polisi diperiksa Propam. Sejumlah anggota polisi terseret dalam pusaran kasus dugaan penganiayaan oleh Guru Supriyani terhadap murid. Diketahui Guru Supriyani dipaksa mengaku telah melakukan penganiayaan terhadap murid, anak polisi hingga kasusnya masuk ke pengadilan. Ternyata dalam perjalanan kasusnya tersebut Guru Supriyani juga mengalami pemerasan. Dugaan pemerasan terhadap Guru Supriyani turut menyeret Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Tak hanya pucuk pimpinan Polsek, jajaran di bawah Kapolsek Baito pun ikut diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara. Sedikitnya, ada 7 polisi yang telah diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan, 2 dari 7 polisi yang diperiksa terindikasi memeras Supriyani. 2 polisi itu adalah Kapolsek Baito, Ibda IM dan Kanit Reskrim, AM, melansir tribunnews.sultra.com. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru, katanya. Sementara 5 lainnya yakni Kanit Intel Polsek Baito, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan, pihaknya sudah memeriksa Ibda IM dan AM yang terindikasi melakukan pelanggaran etik kepolisian. Jadi saat ini 2 oknum anggota tersebut sementara kami mintai keterangan terkait kode etik. Ujarnya, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Meski diperiksa, Ibda IM dan AM masih bertugas di Polsek Baito. Namun, jika keduanya terbukti melakukan pelanggaran, maka akan diberi sanksi tegas berupa surat perintah penahanan khusus, Patsus. Kalau memang terbukti ada pelanggaran kode etik, kami akan tingkatkan untuk Patsus atau ditarik ke Polda Sultra, jelasnya. Selain 7 anggota polisi, Propam juga memeriksa Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Soal permintaan uang yang diduga dilakukan sejumlah oknum ini, sempat membuat kasus Supriyani menjadi rumit. Sebelumnya, Propam Polda Sultra telah memeriksa Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Rokiman membenarkan terkait permintaan uang itu. Awalnya, kata dia, didasari inisiatif Kanit Reskrim Polsek Baito. Ada pula dugaan campur tangan Kapolsek Baito yang meminta Kades Wonua Raya berbicara hal yang tak sebenarnya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan juga mengungkap adanya dugaan oknum kepolisian yang meminta uang kepada Supriyani. Menurutnya, permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, ada juga permintaan uang. Permintaan uang itu dilakukan oleh oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Berapa? 2 juta. Siapa minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta. Ditambah uangnya Pak Desa 500.000, tandasnya. Tak berhenti di situ. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Andri menyebut, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta supaya tidak ditahan, jelasnya. Namun, Supriyani tak lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Bupati Konsel damaikan Guru Supriyani dan Aibda WH. Padahal sebelumnya pecat camat. Kasus hukum Guru Supriyani yang dituduh pukul siswanya yaitu seorang anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Provinsi Sulawesi Tenggara, masih terus berjalan. Kabar terbaru, Guru Supriyani bertemu Aibda WH dan istrinya untuk saling berdamai pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Bupati Konsel, Surunudin Dangga menginisiasi pertemuan Supriyani dan Aibda WH bersama sang istri. Dalam pertemuan tersebut, Guru Supriyani dan keluarga sepakat berdamai dan saling memaafkan. Kuasa hukum Supriyani,
Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif dari Bupati Konsel. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunuddin untuk mencoba mendamaikan keduanya, ujarnya. Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Kata Samsudin, upaya damai itu dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Desa Baito, Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga Desa Baito, kata Samsudin. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito. Apalagi ini menjelang Pilkada 2024, jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari. Lanjutnya. Kendati demikian, kata Samsudin, proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, jelasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga memediasi Guru Supriyani, Aibda WH dan istri NF, orang tua murid SDN 4 Baito. Surunuddin mempertemukan Supriyani dengan orang tua murid berinisial D, untuk mendamaikan kasus pemukulan yang dituduhkan ke guru honorer tersebut. Berdasarkan foto yang beredar, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, Bupati Konsel mempertemukan Supriyani dengan orang tua murid, Aibda WH dan NF di rumah jabatan Bupati Konsel, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Andri mengatakan, proses hukum tetap berjalan karena Supriyani sudah mengaku tidak pernah melakukan pemukulan meski sudah ada kesepakatan berdamai dengan orang tua korban. Jadi proses hukum ini tetap lanjut, tidak bisa dicampuri dengan mediasi itu. Karena Ibu Supriyani sudah mengaku tidak bersalah, jelasnya. Ini hanya upaya dari pemerintah daerah untuk meredakan situasi saja, lanjut Andri. Sebelumnya, Supriyani sempat ditahan di Lapas Perempuan dan Anak Kota Kendari. Beberapa pihak sempat mendapatkan Guru Supriyani dan Aibda WH. Hal tersebut dilakukan agar kasus ini berakhir damai saja tanpa harus berproses di pengadilan. Akan tetapi mediasi tersebut tak pernah menemui titik temu, sampai berada di meja pengadilan Andulo. Nasib Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito terancam. Nasib Kapolsek Baito Ibdami dan Kanit Reskrim Am yang menangani kasus Guru Supriyani kini di ujung tanduk. Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan itu kini dalam pemeriksaan intensif Bid Propam Polda Sulawesi Tenggara dan terancam mendapat surat perintah penahanan khusus, Patsus. Keduanya terindikasi melanggar kode etik Polri terkait pemberian uang 2 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian mengatakan, pemeriksaan 2 personel polisi ini berdasarkan hasil pemeriksaan tim internal. Sebelumnya, tim internal Polda Sultra telah memeriksa 7 personel polisi, terdiri 4 dari Polres Konawe Selatan dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Kombes Is Christian. Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mosoleh mengatakan, saat ini pihaknya sudah memeriksa Ibdami dan Am terkait indikasi pelanggaran etik kepolisian. Jadi saat ini 2 oknum anggota tersebut sementara kami mintai keterangan terkait kode etik, kata Soleh saat diwawancarai. Selasa.